kayak Mas Menteri Nadiem Makarim, my hero, dan kayak ide-ide dari apa ya, kayak Elon Musk gitu-gitu yang suka bilangnya knowledge itu harusnya dianggapnya seperti kayak pohon gitu. Atau karena di sekolah diajarinnya seakan-akan itu pelajaran yang hukuman atau berat gitu yang atau abstrak gak jelas gitu kan. Proyekku tahun ini aku pengen belajar matematik ulang deh. Speechless deh aku. Speechless. Wow. Kamu udah 25 kan ya? Pernah mengalami quarter life crisis gak? Parah banget sih kali Ain. Ngalamin banget sih. Ngalamin banget, berasa banget ya? Berasa Umur banget berapa kalau boleh tahu? Kayak baru-baru sih yang kayak ya mungkin 20 sampai 25 bisa dibilang ya, mungkin lebih parahnya 22, 24 gitu lah ya. Karena lucu lagi karena aku nggak ngira aku tuh orangnya yang bisa kena quarter life crisis gitu lah. Karena aku rasa aku kayak cukup imun lah terhadap hal-hal gitu lah. Kayaknya itu untuk orang yang emosional aja kali gitu kan. Malah aku rasa syukurnya sih aku rasa aku udah in a better place ya, tapi saat itu sempet rasanya berat banget gitu loh, kayak relasi berat, keimanan berat, pekerjaan berat gitu. Masa bingung aja dalam hidup kayak kenapa begini dan kenapa mau gitu lah, sempet sih. Atau Ain juga gimana? Kalau aku ya masih di tengah-tengah atau Mas udah 25 ke atas sih sebenarnya, cuman masih ngerasa sih. Masih ya ups and down tuh masih sih, tapi aku juga cari tahu sih kenapa itu ya, masih cari tahu sih. Dan akhirnya memberanikan diri ke psikolog itu juga karena aku kayak udah nggak berani, nggak apa ya, kayak udah di luar batas aku deh untuk, dan aku nggak tahu how to overcome it, nggak tahu, jadi psikolog tuh jadi supaya meredamkan itu, karena ternyata itu tuh juga kayak ada pengaruhnya gitu loh dengan trauma-trauma yang pernah kita laluin sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak gitu deh. Tapi kamu gimana? Tapi itu sangat membantu ya, Aina. Kamu rekomend berarti kalau untuk ke psikolog beneran gitu misalnya? Yes. Meskipun di sekeliling aku nggak apa ya, kayak masih tabu sih sebenarnya untuk di sekeliling aku gitu untuk ke psikolog. Cuman aku memberanikan diri sih kayak, ini udah nggak aku banget lagi deh kayak gitu. Jadi kayak aku nggak tahu harus mendeskripsinya seperti apa, karena aku juga sekarang masih bingung sih sebenarnya mendeskripsikannya seperti apa gitu. Jadi, dan untungnya tuh ada juga teman aku yang merekomendasikan bahkan merasakan hal yang sama kayak aku, dan dia untuk memilih karirnya pun ke psikolog gitu. Oke, berarti that's fine lah, dan aku wajar gitu. Iya sih, kayaknya nyari bantuan dari orang lain tuh kayaknya seharusnya nggak memalukan sih ya, tapi ya kadang kita terlalu pengen nyelesain masalah kita sendiri kali ya jadinya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi kamu gimana? Apakah kamu merasa sudah okay? Better lah, jauh lebih baik lah. Kalau kau bilang jauh lebih baik, rasa jauh lebih tenang, jauh sih dibanding kayak misalnya kayak pas umur 23, 24 itu benar-benar bingung. Dan misalnya dulu ada doa akhir tahun keluarga gitu kan, suka ditanyain mau didoain apa gitu-gitu. Dulu aku benar-benar inget sih, sampai bahkan minta gitu, doain dong buat clarity and courage, jadi apa ya, keberanian dan kejernihan pikiran gitu kali ya. Karena aku sama sekali merasa pikiran yang nggak jernih, dan kalaupun lagi jernih nggak berani ambil aksi gitu, nggak berani ambil keputusan dan lain-lain. Jadi tapi kalau saat ini aku rasanya lebih tenang tentang itu sih, nggak tahu kenapa ya. Apa udah lebih nerima gitu ya, orang lama-lama lebih ikhlas dan lebih nerima. Nggak tahu ya, cuman quarter life crisis tuh, walaupun ada yang bilang gini sih, apa ada hubungannya sama misalnya secara fisiologis gitu ya, emang otak kita lagi baru tumbuh, apa kayak prefrontal cortex-nya atau apa gitu ya, baru mateng atau gimana gitu ya. Jadi mungkin tiba-tiba punya pikiran-pikiran yang tadinya kita nggak pikirin atau apa gitu kali. Aku nggak tahu ini seberapa saintifiknya ya, tapi mungkin tiba-tiba jadi mikirin serius gitu kan, kayak pilihan jalan hidup, pikirin keputusan-keputusan gitu kali. Jadi seringnya orang quarter life crisis gitu.
Atau perbedaan ekspektasi dan realita kali ya, yang paling tipikal juga mungkin ya. Iya, Mungkin nggak sih? iya sih, setuju. Jadi sometimes juga ngerasa nyesel gitu loh, kayak kenapa dulu nggak nikmatin hidup gitu. Karena dulu tuh kan kayak merasa pengen banget dewasa, maksudnya pengen banget kayak independen kayak gitu. Tapi pada saat udah di posisi independen kok kerasa ada sometimes ngerasa kosong juga, apa nih kayak gitu. Ya. Tapi dari cerita kamu aku jadi kayak nangkep beberapa, apakah ini ada hubungannya dengan lagu-lagu yang kamu ciptakan sih? Oh, tapi iya sih, kalau kerasa iya sih. Kalau laguku pada periode itu pun sangat begitu gitu kan. Kalau aku lihat lagi ya kayak lihat diary juga mungkin ya. Yang kayak kenapa sih nih orang kayak mungkin nggak depressed banget ya, tapi kayak berat banget gitu kayaknya hidupnya. Sekarang pun aku nggak tahu ya, sekarang aku nggak tahu aku lagi bisa nulis banyak lagu yang kayak gitu atau enggak juga nggak tahu. Cuman pada masa-masa itu bener sih lagunya kayaknya merefleksikan banget lah isi hati dan pikiran pada masa itu gitu. Aku inget yang ini sih, yang lagu kamu, judulnya apa sih, yang kamu captionnya antara hubungan kamu dengan Tuhan gitu. Itu salah satunya nggak sih? Oh, iya itu yang apa ya? Itu yang Itu yang mana ya? Aku inget clickbaitnya doang sih, clickbait. Iya. On my one-sided relationship with my God. Iya. Emang clickbait banget sih, itu clickbait. Apa tuh ya lagunya? Oh tapi itu dulu bener sih, itu setengah clickbait setengah curcol juga sih. Dalam arti berasa kayak dulu salah satu krisis keimanannya ya berasa kayaknya aku kasih segalanya buat Tuhan, tapi ini apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan gitu, tapi dengan sang ilahi gitu kan. Kayak dulu itu berasa banget sih, maksudnya kayak berasa sebetulnya apakah hidup segini, kayaknya aku tuh ngasih seluruh kehidupanku, waktuku buat Tuhan, apakah ini buang-buang waktu gitu loh, agak berasa. Ya jadi itu bener sih, setengah clickbait setengah curcol. Beneran gitu ya, curcol. Ya, relationshipku with my God itu one-sided. Berasa gitu dulu. Tapi kamu ngerasa di hidup kamu itu ada privilege gak sih? Atau gimana kamu memandang privilege ya? Pasti ada sih. Pasti ada banget sih. Dan itu dulu mungkin salah satu hal yang juga aku susah proses gitu kan, kayak oh ini gimana ya, what to do with my privilege gitu ternyata. Dan lebih konyolnya lagi, suka betapa aku misalnya nangkep diriku sendiri kurang bersyukur gitu-gitu, berasa kayak gila. Padahal kalau aku lihat misalnya aku jalan pagi aja deh sekeliling komplekku atau apa, bukan keluar komplek lewat jalan daerah sekitar, so bisa lihat banget gitu betapa oh gila, beda banget lah realita ekonominya gitu kan. Banyak orang yang hidupnya mungkin lebih susah, ya mungkin nggak bisa dibilang lebih susah ya possibly lebih susah sih, dan lebih sederhana. Atau kadang ngobrol sama Ain gini aja deh, kayak gimana ternyata di daerah sana akses tuh mungkin internet pun juga nggak segampang kayak di sini. Mungkin aku kira semua orang mau punya internet gitu yang cepat dan lancar, reliable, atau akses dulu privilege dulu, mungkin punya edukasi yang oke juga gitu kali ya pas masa kanak-kanaknya gitu, bisa bahasa Inggris aja kadang-kadang itu juga in a way privilege di dunia internet kan. Iya. Dimana semua hampir kebanyakan informasi dan ilmu pengetahuan tuh dalam bahasa Inggris gitu kan. Terus tiba-tiba aku nyadar, oh ya deh, ternyata aku dulu diajarin Inggris. Terus ada orang-orang ketemu misalnya tim produksiku gitu, kru di Overtunes, dan aku salut banget ya, tapi dia misalnya umur 30-40 gitu pingin mulai belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus aku lihat betapa nggak gampangnya gitu loh sebetulnya, sedangkan mungkin dulu kita karena dari kecil dilatih bisa gitu kan. Jadi privilege, tapi ini juga sesuatu yang masih aku harus proses sih, apa itu ya privilege. Apakah soalnya orang-orang opininya berbeda kan, ada yang bilang privilege justru harus dipakai buat kebaikan gitu kan. Kayak ya oke lah, itu juga menurutku. Atau tapi orang yang ignorance terhadap privilege juga nyebelin kan kadang-kadang, yang kayak secara tidak kayak tahu nggak tahu gitu, tapi kayak nggak nyadar ada.
Atau Ain gimana pertanyaannya, coba di ini deh. Mungkin kamu pengen tahu ini Apa? gimana privilege. Privilege yang kamu sadari aja dulu nih. Privilege yang kamu sadari itu apa? Banyak ya. Ya mungkin bahkan susah ya Ben pertanyaan aku ya Ben. Ya, kalau main juga gitu. Iya. Ada yang bilang dia punya keluarga yang utuh dan harmonis dan damai aja itu udah privilege juga gitu, in a sense. Karena nggak semua orang. Setuju banget sih. Setuju Gitu kan. banget. Ada yang bilang, wah lu kakak beradik kayaknya asik banget temenan gitu. Iya. Kayak damai-damai aja gitu. Terus aku baru nyadar, oh ternyata emang ada kakak adik yang berantem gitu. Terus kayak nggak harmonis. Itu ternyata privilege gitu. Gitu-gitu. Tapi kadang-kadang susahnya tuh gini loh, karena sekarang semuanya punya akses ke informasi yang sama dalam satu hal. Kita udah punya privilege yang berlebihan banget pun bisa jadi nggak bersyukur banget, karena misalnya aku selalu bisa lihat Mark Zuckerberg, bisa lihat Elon Musk sama Bill Gates gitu misalnya. Misal orang lain bilang kayak, oh lu udah kaya banget dibanding gue gitu. Tapi aku selalu bisa lihat kayak Elon Musk gitu kan, jadi merasa, gila aku miskin banget dibanding orang ini gitu. Jadi kayak selalu bisa lihat ke atas terus gitu kan. Itu yang bikin orang juga in a way kayak lupa ya. Nggak bersyukur dan jadinya nggak mensyukuri privilege yang atau berkat yang mereka udah punya juga kali. Aku lagi belum terlalu sering mikirin privilege sih, tapi Oke. soalnya aku takutnya juga secara nggak sadar aku juga kayak orang yang nyebelin gitu loh, yang kayak lu privilege banget tapi kayak nggak nyadar gitu. Oke, iya sih. Oke. I see. Biasanya apa? Atau biasanya apa Ain? Coba biar aku belajar juga nih tentang privilege. Kalau aku mungkin kayak orang misalnya nih ya kayak kalau kamu tadi kayak finansial segala macam, orang tua yang kayak ngebolehin anak untuk ngelakuin apapun itu juga privilege karena ada tuh kan anak yang nggak bisa melakukan hal yang dia suka gara-gara orang tuanya nggak suka gitu, itu juga privilege sih. Privilege itu luas banget sih, benar kata kamu, luas banget. Yang dimana sometimes kita nggak sadar aja. Kalau aku sih sekarang bilangnya hal yang orang lain inginkan dan orang lain itu tidak dapat, itu adalah privilege buat kita sih. Oke. Jadi nggak serta-merta ekonomis doang gitu ya, privilege. Iya. Ya. Tapi ya emang sih kita sebagai manusia kadang nggak sadar kalau itu privilege gitu. Bahkan mungkin yang orang kaya raya aja dia nggak sadar kalau itu mungkin privilege sebelum dia tahu kalau ada orang yang nggak ada sekaya dia gitu. Ada yang jauh di bawah dia finansialnya. Yeah. Karena dia nggak pernah lihat itu kan. Jadi mungkin dia akan fokus sama hal-hal yang dia nggak punya. Gitu. Padahal orang di luar sana ada yang menginginkan posisi dia. Atau paling parahnya kan mungkin kalau terburuk justru mengeksploitasi privilege-nya itu kan. Misalnya dia punya privilege power atau apa gitu, malah dipakai buat keuntungan pribadi. Itu kayaknya mungkin hal yang paling buruk bisa dilakukan dengan privilege kali ya. Iya. Mungkin kan kayak kalau orang punya power terus dia ya malah ya kan, itu mungkin ada bener sih orang-orang yang suka bilang oke, privilege itu nggak apa-apa asal dipakai dengan baik gitu-gitu. Tapi kadang-kadang menurutku sebetulnya tetap ada masalah sistemiknya sih kalau kita bilang. Maksudnya kalau kita bisa lihat kenapa kesenjangan sosial bisa segitu jauhnya gitu. Misalnya ada yang entah kaya banget, miskin banget, ada yang akses ke edukasinya bagus, ada yang enggak. Itu sebetulnya tetap aja sih harus ada masalah sistemik yang kalau bisa diperbaiki gitu ya. Nggak cuman kita harap yaudah yang punya privilege baik dong sama yang nggak punya gitu. Kayaknya itu masih kurang radikal. Yes. setuju. Oh, udah hampir oke lah. Hampir oke. Nah, tapi aku pengen ngomongin deh, kalian tuh kakak adik menurut aku super multi talenta semuanya sih. Tapi pernah nggak sih kalian kayak mengalami hal-hal kayak dibanding-bandingin sama kakak atau adik gitu? Random ya pertanyaan aku. Cuman aku penasaran. Mungkin kalau bilang kamu apa, mereka akan bilang enggak. Kalau aku pernah merasa apakah kita dibanding-bandingin, ya mungkin. Tapi kan mungkin itu dari perspektifku aja ya gitu, dari interpretasiku gitu rasanya. Jadi kayak
atau bahkan suka punya perasaan yang kayak gila ini adekku Mika jago banget dalam musik gitu misalnya. Kayaknya kalau aku main musik terus nggak akan bisa jadi nomor satu gitu kan. Kayak sibling rivalry yang itu pasti ada aja sih, walaupun mungkin orang tua pasti nggak akan kayak gitu, nggak mikir siapa yang paling jago main musik akan paling disayang gitu. Ya mungkin mereka nggak mikir gitu, cuman mungkin apakah aku pernah mikir merasa gitu ya pasti pernah banget lah, kayaknya kalau mau paling disayang mau apa harus paling jago bermusiknya gitu. Karena mungkin orang tua juga nggak mikir itu. Oke, tapi kalau dari eksternal mungkin ada nggak ya kayak langsung untuk bilang, kok kamu nggak kayak Sinta sih, kok kamu nggak kayak Mada gitu? Pernah nggak? Kalau nggak pernah ya, alhamdulillah, keren. Untungnya nggak secara menjatuhkan gitu kali ya. Aku pernah sih, karena setidak-tidaknya dalam dua hal lah, musik dan main bola gitu. Itu yang dari dulu aku suka paling berasa kan, kita bertiga main lah, bahkan berempat main gitu. Itu aku suka berasa kayak gila main bola juga aku bukan yang paling jago nih di antara mereka gitu kan, atau main musik juga ya oke lah gitu. Tapi jadi kalau ada kompetitif, tapi orang lain pun kalau ngebandingin nggak secara menjatuhkan sih, paling misalnya guru les kita gitu bilang kayak oh kayaknya kamu kan kita misalnya les vokal bareng bertiga gitu nyanyi, kayaknya kamu lebih orangnya agak terlalu mikir kalau nyanyi gitu kan, jadinya nggak seluas kakak adekmu gitu. Tapi dia nggak dengan menjatuhkan, malah bilang tapi kamu tetap latihan aja karena masing-masing punya bagiannya dalam sebuah grup gitu kan, jadi jangan nggak latihan gitu, tetap latihan aja tapi mungkin kamu fokus di instrumen gitu, misalnya bilang gitu. Jadi aku rasa ada sih orang-orang yang gitu ya pasti bilang, cuman syukurnya tidak ingin menjatuhkan sih, malah konstruktif lah so far. In my personal opinion pun kalian tuh saling melengkapi kali semuanya. Kayak apa ya? Kayak ya kan? Ya. Ditambah lagi Andrew tuh yang melengkapi di bagian desain. Oh my god. Nah, atau untungnya ada orang-orang kayak di satu sisi untungnya kayak Mika tuh orangnya mungkin lebih cuek, dia mah nggak kayaknya mau dibandingin sama orang siapapun dia kayaknya cuek, dan itu menurutku salah satu ke strength dia justru gitu lah, bisa jadi diri sendiri apa adanya, itu dia lebih natural lah bagiku kelihatannya. Andrew orangnya tuh juga lebih pendamai kali ya, suka kedamaian, jadi dia nggak terlalu nyari masalah gitu kan. Ya mungkin in a way aku sih mungkin suka banding-bandingin gitu, diri sendiri ke kakak beradik gitu. Tapi untungnya saya rasa untung aja sih komposisi bersaudaranya cukup enak, jadinya kita nggak terjadi kayak Oasis atau Jonas Brothers yang berantem antara kakak adik gitu. Untungnya ya sampai sekarang kayak damai-damai aja sih. Ini aku jadi inget lagi sama tulisan kamu tentang takkan kemana yang kamu tulis di Facebook. Ingat nggak? Iya, aku terharu banget baca itu asli. Ya, tapi asli sih itu. Tapi parah sih, itu kan zaman itu sejujurnya aku emang mikirin banget sih untuk kayak oke, aku kayaknya pengen kejar hal lain deh, kayak nggak pengen berhenti jadi musisi profesional gitu kan. Tapi selalu susahnya itu karena setiap dengar lagunya bagus banget, gila kayak ini Mika bikin lagu bagus banget lagi gitu. Terus kayak atau kadang pulang manggung gitu terus kayak lihat gila kalau aku quit aku nggak ngelakuin itu lagi tuh gitu kan. Kadang aku juga waktu itu sering in a way quarter life crisis sering menangis itu juga sih. Emang nangis legit beneran karena kayak nggak tahu mau beneran mau apa ya, putus lah gitu dari dunia itu atau enggak gitu kan. Karena mungkin aku tuh orangnya nggak tahu kelemahan atau enggaknya ya atau kekuatan, tapi seringkali mikir itu selalu single fokus gitu loh. Aku rasa kayak kalau mau jadi musisi ya jadi musisi penuh-penuhan gitu, kayak dedikasiin hidup buat itu. Kalau mau belajar teknologi atau apa ya jadi satu aja gitu loh. Nggak, aku makanya belakangan ini aku lagi seneng banget deh Ain, maksudnya dalam arti kayak Ain kenalin misalnya kayak ke Mas Iman gitu lah, atau ke banyak orang-orang seperti itu yang ternyata kok bisa minatnya tuh kayak kelihatannya dua hal yang nggak nyambung tapi somehow bisa nyambung jadi sesuatu yang bagus dan yang lain gitu kan. Itu malah aku rasa jadi satu-satunya harapanku untuk orang-orang kayak aku gini sih. Aku suka berasa kayak oh mungkin cara aku melihat dunia salah gitu, kayak apapun tuh harus satu, cuma bisa jadi satu hal gitu. Kalau bisa manusia bisa di summarize dalam biodata Instagram kan bagi gue tuh semakin keren gitu, misalnya musician, oke musician doang gitu. Yes. Tapi mungkin sekarang
lagi jadi mengekspor opsi lain sih. Apakah mungkin manusia itu memang multifaceted atau kayak in a way kompleks dan bercampur-campur dan harusnya semua minat itu dibiarin berkembang semaksimal mungkin aja gitu kali. Hmm. Tapi Gitu aku sih. juga merasakan itu sih. Tapi mungkin aku nggak se-overthinking kamu ya. Jadi aku kayak ngelakuin hal yang aku mau aja gitu. Iya, soalnya aku tahunya ya aku bosen sama satu hal ya udah gitu aku akan mencoba bidang lain gitu tanpa mikir ntar aku jadi apa ya kalau belajar di ini. Bedanya mungkin di situ kali ya. Aku suka aja untuk kayak mengeneralisir semuanya gitu. Aku mikirnya ya udah nanti ada gunanya kok entah kapan gitu. Tapi ya udah pada saat mau belajar. Cuman nggak seperti kamu aja kali ya yang mikir untuk apa nih nanti gimana ya kayak gitu. Tapi aku sometimes juga mikir karena banyak banget stigma kayak pokoknya kalau kamu mau jadi seseorang ya kamu harus spesialis di mana gitu. Itu sering banget sih aku dengerin juga gitu. Bahkan kayak aku pengen belajar sesuatu yang baru, ada aja tuh yang kayak bikin mental aku down. Kamu kan basicnya ini kalau kamu belajar yang jauh banget tuh buang-buang waktu kayak gitu. Ada Kayak gitu. Cuman ya proses kayak gitu sih. Iya. Cuman aku nggak overthinking kamu sih. Jadi aku kayak let it flow. Ya udah apa yang aku suka gitu. Iya benar sih. Tapi mungkin gara-gara ini juga sih karena bandnya tuh Overtones kan jadi udah cukup public gitu kan ya. In a way, yes. Aku ngerasa kalau aku jadi musisi terus jadi musisi yang kayak mediocre gitu loh. Aku tuh jadi malu lah karena semua orang tahu aku mediocre gitu kan. Jadi mendingan nggak ada sama sekali, tapi jago di bidang mana gitu daripada kayaknya kalau ada di bidang itu harus jago banget lah daripada mediocre terus terkenal kan kayaknya nggak enak banget gitu kan. Tapi dulu itu mikirin kamu aja. Ya, dulu segalau itu sih Ain tapi maksudnya makanya nulis kayak takkan kemanapun aku juga karena menurutku itu juga salah satu lagu yang Mika bikin yang bagus banget sih. Jadi nangisnya karena itu saking lagunya bagus banget juga terus bener gak sih aku bener kayak dan takut menyakiti hati mereka juga kan selalu kayaknya padahal mungkin genuine sih kalau aku jelas kayak aku pengen belajar ini jadi aku rasa aku harus fokus gitu kan. Tapi pasti mungkin bagi mereka apakah mungkin mereka ngerasanya ditinggalin atau apa gitu kan. Jadi sedih-sedihnya gitulah galau-galau gitulah at the time. Oh berarti kakak adek nih tahu nih kalau kamu sempet goyah gitu? Tahu sih dan dulu mungkin aku komunikasinya juga nggak bagus gitu fair. Agak bilang kayaknya aku quit aja deh mau quit gitu padahal baru tanda tangan kontrak atau apa gitu kan. Kayak dulu mereka kesel sih sama aku dan nggak apa-apa juga boleh lah. Tapi ikhlas banget mereka tahu sih. Tahu. Mereka tahu lah harusnya. Untung mereka baiknya tetap bolehin aku main gitu, tetap bolehin ikut main manggung dan berusaha balikin semangatnya lagi gitu kan. Wow. Dan pas pandemi kan break juga kan Overtones, maksudnya Mika bikin solo dan lain-lain. Itu malah bagus sih kalian ada space masing-masing juga dikit. Jadi pas emang kemarin balik lagi udah pada lebih kangen lagi lah bermusik bareng gitu kayaknya. Sesuatu yang nggak tahu nih kamu suka atau enggak sih ditanya soal ini your relationship. Pernikahan karena aku yang jadi toxic gitu lah and that's jadi pressure juga gitu kan kayak aku gimana kalau aku salah pilih ya gitu kan dan karena emang perasaannya seperti itu kan kayak gini menurutmu gimana? Menurutmu sendiri gimana relationship dan marriage dan lain-lain?